tahun 68 sampai tahun 70-an itu umat Katolik yang ke gereja Samadhi itu kurang lebih 7 sampai 10 orang. Itu pun termasuk polisi, guru, dan pegawai negeri. Setiap minggu Romo itu membuat absen. Umat yang tidak hadir dikunjungi oleh Romo itu ngajak salah satu karyawan sebagai pendamping. Gereja Katolik itu bisa berkembang karena ada 3 unsur. Pertama, ada satu daya tarik, ada rumah poliklinik pengobatan. Orang-orang Betawi kalau zaman dulu nggak ada duit, ngasih singkong, ya ngasih singkong, ngasih daun pucuknya, ya ngasih buah rambutan. Zaman dulu tahun 68-70 ya. Terus yang kedua ada rumah bersalin. Rumah bersalin. Dulu empok-empok Betawi kalau tahun setelah maju tahun 80-an ke sini pada melahirkan di Samadhi. Jadi kenal lah. Ya, yang ketiga ada sekolah, ya. Orang-orang Betawi yang ngerti pendidikan nyekolahkan anaknya di Serada. Sekolah Serada itu terkenal disiplinnya baik. Samadhi itu adalah cikal bakal untuk mendirikan gereja Santa Ana, gereja besar Santa Ana. Ya, cikal bakal ya romonya, ya umatnya. Nah, waktu itu ada panitia pembangunan gereja Santa Ana, namanya Gerakan Sapu Lidi. Cikal bakalnya gereja Santa Ana, kita ikut dalam Sapu Lidi. Saik proyo, ayo pi. Pada waktu itu sudah ada Romo Van den Brach, pastor pembangunan yang ditugasi oleh uskup kita. Bergulir pertumbuhan dengan berjalannya waktu itu, perumahan-perumahan di lingkungan Duren Sawit, Pondok Bambu, sampai cakupannya Kalimalang. Cara penggalangan dananya, satu, setelah kita tuh berkumpul ratusan, Romo Brach membuat suatu panitia. Pencari dana dan mencari izin itu nggak semudah beli kacang goreng, mengenai gangguan segala macam. Lama-kelamaan dengan dana dari donatur dan Sapu Lidi itu lama-kelamaan terkumpul. Pada saat kita mau menjelang akhir tercapainya dana untuk pembangunan gereja itu, kita punya ide panitia itu memborong pertunjukan Sri Mulat, aneka karya Sri Mulat yang manggung di teater terbuka Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Menjelang tahun 84, Romo Brach merasa sudah cukup untuk membuat gereja yang sederhana pada waktu itu. Tanggal 2 September 84, Monsinyur meresmikan. Tapi pada waktu itu jalannya masih becek. Salah satunya orang yang melayani gereja itu masih ada sekarang, Mas Ponidi. Nah, Mas Ponidi mungkin umat gereja Santa Ana sekarang masih kenal dengan Mas Ponidi. Itu karyawan dari Samadhi. Jadi kita pada saat di Samadhi itu kalau nggak datang ke gereja dengan absen, Pak. Perayaan Natal itu di Samadhi itu dapat karcis. Nah, gunanya apa? Kita mencatat umat, oh tinggalnya di sini. Dulu belum ada data biduk ya seperti sekarang. Tapi umat itu saling kenal akrab sehingga mempunyai suatu tujuan, yaitu tadi mendirikan suatu gereja. Pada saat itu gereja yang dirindukan oleh umat di daerah Pondok Bambu, Duren Sawit dan sekitar Kalimalang itu terwujud, diresmikan oleh Monsinyur kita dengan nama Gereja Santa Ana. Setelah Gereja Santa berdiri 2 tahun kemudian, umat
ingin merindukan Gua Maria. Nah itu salah satu tokohnya ya almarhum Pak Ibrahim itu yang melaksanakan pembangunannya. Tapi ide ini tuh ya ide dari kita yang yang masih bergabung dalam itu kan, kita masih terikat dalam Dewan Paroki. Yosudarso itu didirikan tahun 1994. Nah gedung Yosudarso sendiri riwayatnya juga seperti Gua Maria, kan itu tanah dibeli dari orang. Orangnya itu ya sangat fanatik. Tapi dengan adanya ya kita itu kan tadi itu bisa melobi, bisa inilah, ternyata berhasil lah Yosudarso berdiri ya dengan gerakan sapu lidi tadi.